Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang Pangeran Gaza dan Raja Kuman. Alkisah. Terhamparlah suatu negeri bernama Negeri Subur karena tanahnya yang sangat subur dan makmur. Di negeri itu tinggallah seorang pangeran bernama Gaza. Pangeran Gaza masih anak-anak. Dia tinggal di istana yang sangat indah dan megah. Ayah dan ibu Gaza sangat menyayanginya. Semua keperluan Gaza selalu disediakan. Akan tetapi, Pangeran Gaza punya kebiasaan yang sangat kurang baik. Ia malas makan sayur dan buah. Bukan hanya itu, Pangeran Gaza juga tidak suka makan makanan yang sehat, sehingga badannya kecil dan mungil. Di suatu pagi yang cerah, Pangeran Gaza dibangunkan oleh bundanya. "Gaza, ayo bangun nak, hari sudah pagi." Gaza masih ngantuk, Bunda. "Ayo bangun, kalau bangun pagi-pagi tubuh kita sehat. Tapi kalau bangunnya siang nanti bisa sakit loh. Kalau sakit kita tidak bisa jalan-jalan lagi," sayu ibu bunda Gaza kepadanya. Iya, Bu. Gaza bangun sekarang, Jawab Gaza. Setelah selesai mandi, seperti biasa, Gaza dan keluarganya sarapan pagi bersama. Gaza, makan sayur ini. Rasanya enak dan bergizi. Pinta ayah Gaza. Tapi Gaza tidak suka makan sayur, Ayanda. Kamu akan jadi raja di negeri ini suatu hari nanti. Seorang raja harus kuat dan sehat. Ayah Gaza menjelaskan dengan lembut tapi berwibawa. Aku akan makan sayur, tapi tidak sekarang ya, Ayanda. Jawab Gaza sambil menikmati makanan lainnya. Begitulah sehari-harinya. Gaza tidak mau jika ayahnya mengajak makan sayur dan buah. Pada suatu hari, seorang prajurit datang tergesa-gesa menghadap sang raja, yaitu ayahnya Gaza. "Lapor tuanku raja," ucap si prajurit. Ada apa, prajurit? Kenapa kamu terlihat bingung dan takut? Tanya raja kepada prajurit itu. "Begini, tuanku raja, penduduk di negeri ini banyak sekali yang sudah ditangkap oleh Raja Kuman dari negeri Kuman." Jawab prajurit. Apa? Kenapa mereka bisa ditangkap? Tanya sang raja. "Amba dengar dari penduduk bahwa yang ditangkap Raja Kuman adalah mereka yang bertubuh lemah dan tidak sehat karena malas makan sayur, sehingga mereka tidak kuat melawan Raja Kuman itu." Prajurit menjelaskan keadaan negeri kepada raja. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus melindungi penduduk kita dari serangan Raja Kuman dan pasukannya itu. Titah sang raja dengan tegas. "Siap, tuanku," kata prajurit. Kalau begitu, kumpulkan seluruh prajurit negeri kita. Esok kita akan menyerang negeri Kuman. Perintah sang raja. Keesokan harinya, seluruh prajurit telah berkumpul. Raja memberi penjelasan dengan semangat yang menggebu-gebu. Prajurit, kita akan menyerang kerajaan Kuman. Jadi, kalian yang berbadan sehat dan kuat yang akan ikut ke negeri Kuman. Teriak raja di depan para prajurit. "Siap! Siap!" Siap! Jawab prajurit dengan semangat pula. Maka berangkatlah raja dan pasukannya menyerang negeri Kuman. Mereka berperang dengan gagah berani.
Tapi sayang sekali, kerajaan Kuman sangat kuat dan mereka berhasil mengalahkan kerajaan sehat. Akhirnya, raja dan sisa prajurit yang masih hidup kembali ke kerajaan sehat dengan penuh kesedihan dan kekecewaan. Raja sangat sedih melihat negerinya dikalahkan oleh Raja Kuman dan pasukannya. Raja berpikir keras bagaimana agar negerinya dapat mengalahkan Raja Kuman. Pada suatu malam, Raja bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang sudah tua sekali. Dalam mimpinya, kakek itu berkata kepada Raja, Wahai paduka raja, kenapa engkau terlihat sedih? Tanya kakek itu kepada sang raja. Aku sedih memikirkan negeri ini. Aku tidak tahu bagaimana menyelamatkan negeri ini dari serangan Raja Kuman. Jawab raja dengan sedih sekali. Sabarlah paduka raja, suatu saat nanti negeri ini akan dapat mengalahkan Raja Kuman. Jawab kakek dengan tenang. Tapi bagaimana caranya? Raja kembali bertanya dengan kebingungan. Negeri ini akan menang jika putramu sendiri, Pangeran Gaza, yang melawan Raja Kuman, kata sang kakek. Raja kembali bertanya. Bagaimana caranya? Pangeran Gaza harus minum 3 ramuan sayur dan buah. Jawab kakek tua itu. Tapi kakek ini siapa ya? Tanya sang raja penasaran. Namun tiba-tiba kakek itu menghilang sebelum raja mengetahui siapa sang kakek. Raja belum sempat mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, raja terlihat murung. Beliau memikirkan tentang mimpinya tadi malam. Pangeran Gaza melihat ayahnya sedang murung, lalu bertanya. Ayanda, adakah yang sedang Ayanda pikirkan sehingga terlihat murung pagi ini? Tanya Gaza kepada ayahandanya. Wahai Pangeran Gaza, aku sedang memikirkan tentang mimpiku tadi malam. Jawab sang raja. Mimpi apa Ayanda? Tanya Gaza lagi. Tadi malam aku bertemu seorang kakek. Ia mengatakan bahwa negeri ini bisa diselamatkan. Raja berhenti bicara sesaat. Bukankah itu berita bahagia, Ayah? Tapi kenapa Ayanda kelihatan sedih? Tanya Gaza ingin tahu. Saya memikirkan tentang syarat yang dikatakan oleh kakek itu, bahwa yang akan menyelamatkan negeri ini adalah kamu, Pangeran Gaza. Raja memandang wajah Pangeran Gaza. Gaza pun tertawa setelah ayahnya mengatakan itu. Aku? Tapi, Ayah, bukankah aku masih kecil? Bagaimana aku bisa mengalahkan Raja Kuman yang kuat itu? Gaza mengungkapkan rasa bingungnya kepada sang ayah. Kakek itu berpesan, jika kau ingin mengalahkan Raja Kuman, kau harus minum 3 ramuan sayur dan buah. Raja coba menjelaskan. Waduh, aku kan tidak suka sayur dan buah, Ayanda. Gaza menjadi semakin kebingungan. Itulah yang ayah pikirkan. Bagaimana kau akan mengalahkan Raja Kuman itu, sedangkan syarat dari kakek itu tidak dapat kau penuhi. Wajah Raja bertambah muram. Hatinya semakin merasa sedih. Gaza tampak berpikir keras. Ia tidak tega melihat ayah dan rakyatnya di negerinya menjadi mangsa Raja Kuman lagi. Akhirnya Gaza berkata kepada ayahandanya.
Baiklah, Ayanda. Ini tugas mulia demi melindungi negeri kita dari serangan Raja Kuman. Aku siap memenuhi syarat itu, Ayanda. Jawab Gaza dengan tegas. Alhamdulillah, kau memang anak hebat. Ayah bangga padamu, nak. Jawab raja sambil memeluk erat sang pangeran. Pangeran Gaza akhirnya mau minum 3 ramuan sayur dan buah buatan bundanya. Awalnya Gaza merasa takut untuk minum ramuan sayur dan buah. Ibu, bagaimana rasa ramuan ini ya? Tanya Gaza kepada ibunya. Rasanya enak dan segar kok Gaza. Ayo minumlah nak. Jawab ibunya sembari tersenyum. Baiklah, aku akan coba. Wah, rupanya ramuan bayamnya enak ya, Bu. Gaza mengangguk. Habis ramuan bayamnya diminumnya. Ibu, aku merasakan ototku mulai kuat. Gaza memegang otot tangannya. Tapi Raja Kuman masih lebih kuat, Gaza. Kamu harus minum ramuan yang kedua. Ibu mengambil ramuan yang kedua dan memberikannya kepada putranya. Baiklah, Bu. Ini ramuan apa, Bu? Gaza semakin penasaran dengan warna cairan ramuan kedua itu. Ini ramuan tomat. Ayo minumlah. Ibu membantu Gaza mendorong wadah berisi ramuan itu ke mulut sang pangeran. Gaza pun langsung minum ramuan tomat yang diberikan ibunya. Wah, rupanya ramuan tomat enak juga ya, Bu. Lihat, Bu, sekarang badanku lebih kuat lagi. Gaza berkata kepada ibunya sambil memperlihatkan otot-ototnya. Alhamdulillah, ayo Gaza, tinggal 1 ramuan lagi. Ini ramuan wortel. Ibu Gaza berkata lagi, senyumnya semakin bahagia. Baik, Bu, Gaza tambah bersemangat. Lihat, Bu, sekarang aku sudah kuat dan siap mengalahkan Raja Kuman. Gaza berkata sambil berteriak. Ayo nak, bersiaplah berangkat sekarang ya. Dan kalahkan Raja Kuman dan pasukannya. Pesan ibu kepada Gaza. Siap, Ibunda. Aku berangkat dulu ya. Doakan aku ya, Ayanda. Gaza pun menyalami ayah dan ibundanya. Pangeran Gaza dengan gagah berani berangkat ke negeri Kuman. Seluruh rakyat di negeri subur sangat berharap Pangeran Gaza dapat mengalahkan Raja Kuman. Ketika Pangeran Gaza sampai di negeri Kuman, Pangeran berkata pada Raja Kuman, Hei Raja Kuman, aku datang untuk mengalahkanmu. Raja Kuman yang sombong pun ketawa terbahak-bahak. Siapa kamu? Badanmu kecil, mana mungkin bisa melawanku? Aku adalah Pangeran Gaza dari negeri sehat. Jadi kamu Pangeran Gaza ya? Baiklah, ayo kita mulai. Pangeran Gaza menyiapkan senjatanya yang terbuat dari sayur dan buah. Dengan semangat, Pangeran Gaza menyerang Raja Kuman dengan gagah berani. Raja Kuman kewalahan menghadapi Pangeran Gaza yang sangat kuat. Akhirnya, dengan mudah ia berhasil mengalahkan Raja Kuman dan pasukannya. Pangeran Gaza kembali ke negerinya disambut dengan riang gembira oleh seluruh rakyat dan ayanda serta ibundanya. Ayah, ibunda, aku pulang. Pangeran Gaza berseru dengan kegirangan. Alhamdulillah, aku kembali dengan selamat, nak. Terima kasih kamu telah menyelamatkan negeri ini. Ayahnya serta bundanya memeluk sang pangeran, yaitu Gaza. Alhamdulillah, ayah, bunda, berkat doa dan bantuan seluruh rakyat negeri ini, akhirnya Gaza bisa mengalahkan Raja Kuman itu yang sombong sekali. Jawab Gaza penuh rasa haru. Kamu memang hebat, pangeran hebat. Kamu memang anak kami yang hebat. Kami bangga padamu, nak, kata ibu Gaza
sambil menahan haru karena bahagia. Mulai saat itu, negeri sehat, kembali aman dan makmur. Dan yang paling membahagiakan adalah Pangeran Gaza suka makan sayur dan buah. Badannya semakin kuat dan sehat. Pangeran Gaza siap untuk menjadi raja menggantikan ayahnya kelak. Begitu juga dengan seluruh rakyat di negeri sehat. Sekarang semua suka makan sayur, buah, dan makan bergizi lainnya agar tetap sehat dan kuat. Nah, teman-teman semua, pesan moral yang dapat kita ambil adalah jika tubuh kita kuat, jika tubuh kita sehat, maka kita dapat melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Kemudian, kalau kita makan sayur dan buah, banyak minum air putih, maka imun kita, kondisi tubuh kita akan semakin sehat dan kuat dan terbebas dari kuman, virus apapun. Nah, mulai sekarang, mari sama-sama kita jaga kesehatan dan kebersihan dengan cara makan makanan yang sehat, buah dan sayur, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, bersihkan lingkungan, rumah, dan halaman. Sampai ketemu di cerita Ibu Guru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.